Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 4 baris kedua dari atas ke bawah. Dan adapun dalil itu muncul bisa Quran, dalil itu bisa dimunculkan karena ada hadis, dalil itu bisa dimunculkan karena ijma, dalil itu bisa dimunculkan karena qiyas. Nah itu tuh. Kalau Qurannya jelas, maka kuat sudah. Qurannya jelas, artinya ada dalilnya dalam Al-Quran. Karena Quran itu lengkap. Nah, kita ambil contoh. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang suci. Berarti bertayamum itu ada debu. Debunya suci. Kemudian dijelaskan lagi, debu yang suci itu letaknya di tanah, bukan di dinding. Nah, kuat. Berarti orang yang bertayamum di dinding, orang yang bertayamum di belakang jok pesawat, itu lain. Karena dalilnya memang debu itu di tanah yang berdebu. Carilah debu itu berada di tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu, debunya suci, otomatis cari dulu tanah yang suci. Tapi berdebu lah tanahnya. Ya ada tanah yang berdebu, ada yang tidak berdebu. Itu jelas tuh dalam Quran dalilnya. Ada boleh kita bertayamum di jok pesawat, di belakang mobil. Tapi kan pian kalau berpikir pendapat pian, tapi berseberangan lawan dalil, pendapat itu ditolak. Aturannya pendapat itu diperkuat dengan dalil, bukan pendapat menyeberangi dalil. Nah, ini. Harus pendapat kita didukung oleh dalil. Jangan pendapat kita berseberangan dengan dalil. Hadis Nabi lagi lah. Ini contoh dalil. Rasulullah bersabda, "Somu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Itu jelas tuh. Fa'in uhumiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, genapkanlah bilangan Sya'ban 30. Itu dalil. Kalau kita mau bujur, jangan egois, legowo aja. Jangan ada kepentingan ormas, kepentingan golongan, kepentingan apapun. Terima hadis ini. Jangan dipahamakan ke lain lagi, jelas sudah. Berarti kalau kita menentukan satu Ramadan, melihat bulan dulu. Nabi menyuruh dalam hadis, "Somu li ru'yati," berpuasalah melihat bulan. Berarti kada perlu lagi banyak penjabaran yang membingungkan umat. Nah ini. Lalu dibantu lewat teropong. Kelihatan kada? Kalau kada kelihatan, genapkanlah menjadi 30. Itu dalil. Nah maaf, kalau jauh-jauh hari menghitung dan memutuskan, dalil itu logika. Sedangkan dalil yang melihat bulan wahyu. Berseberangan hanya antara wahyu dengan logika. Menangkanlah wahyu, kalahkanlah logika. Berapa bakal karasan? Nah kan kayak itu tuh. Kalau Pak Ibu orang lah bakal karasan, wah ini
dalilnya lengkap, jangan dilayani. Karena dalil itu kadang dikalahkan dengan alasan. Nah itu, dalil itu kadang dikalahkan dengan alasan. Yang bujur alasan itu sesuai dengan dalil. Nah ini, kita hati-hati di zaman-zaman wah inilah Bapak Ibu lah, hati-hati benar. Kalau kita nih terlepas dari berpegang kuat dengan Quran hadis, berbahaya. Maka tiap tahun ribut aja. Dalilnya jelas. Nah terus lagi. Nah ini penting juga nih. Kalau kada depan Quran hadis dalilnya, pakai ya kias. Nabi berzakat fitrah sagantang gandum. Karena makanan bahan pokok Rasulullah dan gandum. Ada hadisnya. Hadisnya ada. Nah, hadisnya ada. Nabi berzakat fitrah sagantang gandum. Kalau pakai mot, 4 mot, ada dijual di pasar mata pura mot. Nah, mut itu takarannya Rasulullah, ada namanya mudun nabawi. Untuk apa mut itu? Mut itu untuk orang mengeluarkan fidyah atau zakat fitrah. Zakat fitrah, satu gentang zakat fitrah Pak Ibu 4 mut. Nah, atau 3 liter setengah. Atau 2 kilo 2,5 atau 2,8. Nah, atau 10 mok. Mok cibung susu tuh. Mok susu. Nah, hadisnya ada. Hadisnya ada. Lalu misalnya pakai duit, silahkan pakai duit. Ulun kada pernah mendengar Nabi berzakat fitrah pakai duit. Tapi ada hadisnya guru nang pakai duit. Berapa gram duitnya? Nah, itu tuh. Berapa duitnya? Dikias dulu. Kalau duit aturan Imam Hanafi berapa? Ternyata ukurannya kurma. Ada boleh pakai pemakan. Nah, di sini maaf kiasnya kada tepat. Lalu terjadilah simpang siur hukum. Nah itu tuh. Kalau hendak menyelesaikan masalah, perkumpulan, di perkumpulan siapa yang anunya tuh nah kumpulkan supaya kayak apa kita bermusyawarahan dulu. Nah nyaman. Karena Allah Ta'ala menyuruh bermusyawarah. Nah itu namanya kias. Karena Nabi makanan pakai gandum, makanan pokok Nabi gandum, makanan pokok kita. Nah berarti beras. Di daerah mana Bapak Ibu? Jagung. Jagung mana? Madura lah. Nah berarti Madura sagantang jagung. Nah itu tuh. Karena bahan pokok mereka makanannya jagung. Itu namanya kias. Ulun kada cocok gandum sagantang dikias duit lain. Kias itu mencari persamaan. Duit dan gandum beda. Nang kalau disamakan tuh iwak haruan lawan iwak tauman. Nah, itu kalau dikias. Kalau jelas berbeda, kada tak pakai kias. Ini jelas berbeda. Kan Nabi gandum, kita beras, kias ngaranya. Nah itu cara Bapak Ibu. Harus dalilnya dipahami bujur. Dan orang yang memahami dalil ini Bapak Ibu lah, jangan karena kepentingan, lalu karena mau ditafsir sesuai kepentingan, rusak pula. Ini penting nih. Nah kita teruskan, itu dalil namanya. Kemudian lagi Bapak Ibu, contoh fikih, contoh tauhid lagi Pak Ibu.
tauhid. Quran, hadis, dalil akli, akal. Kalau fikih, Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau tauhid, Quran, hadis, dalil akli, mainkan. Logikanya main. Tapi logika tetap di bawah dalil. Bukan logika mengatasi dalil. Contoh, Pak Ibu. Ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Bermula Allah bersifat Rahman bersemayam di arasy. Itu dalil. Dalil. Lalu dalil ini secara terjemahan menunjukkan Allah Ta'ala bertempat. Secara terjemahan. Karena dalilnya jar Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Bermula Allah bersifat Rahman bersemayam di arasy. Ar-Rahmanu arsyistawa itu dalil. Terjemahannya bukan dalil. Terjemahannya bukan dalil. Kalau terjemahannya dijadikan dalil, bertentangan lagi lawan ayat laisa kamitsli syai'un. Ayat Quran. Allah Ta'ala tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun. Kalau Allah Ta'ala bertempat di arasy, sedangkan arasy diciptakan oleh Allah. Berarti sebelum ada arasy, sudah ada Allah. Kalau Allah bertempat di arasy, berarti terjadi perpindahan tempat. Logikanya mainkan dulu. Kalau Allah Ta'ala berpindah tempat, maka Allah Ta'ala itu benda. Setiap bertempat pasti benda. Nah, bagaimana menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Timbullah syirik. Berarti gurudinlah Quran itu membuat kita syirik. Qurannya tidak membuat kita syirik. Salah memahamnya itu yang bisa membuat kita syirik. Yuk. Logikanya main dulu. Ulun bukan melogikakan dalil, tapi Al-Quran memerintahkan keluarga ai. Afala tatafakkarun, ikam kada berpikirkah? Afala ta'qilun, kalian kada berakalkah? Afala tubsirun, kalian tidak melihatkah? Afala tasna'un, kalian tidak berbuatkah? Afala tanzurun, nah, apakah kalian tidak menganalisa? Nah, itu. Karena Allah Ta'ala tidak terikat dengan ciptaannya. Karena semua diciptakan Allah. Sebelum ada sesuatu, Allah sudah ada. Karena Allah Ta'ala tidak berawal. Lain pada Allah, semuanya berawal. Makanya diciptakan Allah. Logika kita bertentangan. Berarti bagaimana guru dalil ini kalau bertentangan dengan logika? Maka kita yang salah memaham dalil. Bukan dalilnya yang salah. Ternyata yang dimaksud Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bermula Allah bersifat Rahman bersemayam di arasy, maksudnya menguasai arasy. Bukan kalimat bersemayam, bertempat tinggal di arasy. Nah, artinya di situ bermula Allah bersifat Rahman duduk di arasy. Maksud duduk menduduki, maksud menduduki menguasai. Nah, lihat logikanya, mainkan dalil. Itulah Pak Ibu. Coba ada lagi orang Pak lah bulan. Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu guru dan kawala dilihat rawa. Ngapain kita menyembah Allah? Mungkin Allah Ta'ala ada dilihat. Nang kau melihat Allah itu Rasulullah aja. Kita kadang melihat Allah, tapi kita yakin adanya Allah. Bingung dehnya. Bingung deh. Bingung kah pian? Bingung. Pian tahulah ada roh di badan pian. Ada. Melihatlah. Ada. Mana mamak pian yakin? Nah. Kalah sudah. Roh ada di badan. Sedangkan pian kada melihat.
roh ada di badan. Tapi pian yakin ada roh, yakin. Di mana yakinnya bahwa roh ada di badan? Ulun hidup. Nah, kalau pian ada yakin dengan adanya Allah, berarti pian harus jangan yakin juga dengan adanya roh. Hanya berdiam. Nah, itu namanya Pak Ibu logika menghancurkan keyakinan yang salah. Ya, Rasulullah aja yang sanggup melihat Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, ujar Allah dalam suratul Najm. Hanya Rasulullah yang kau melihat Allah. Nah, kalau kita ini hanya memandang melihat perbuatan Allah, karena setiap ada objek pasti ada subjek. Nang kaya pian kadang melihat lawan dalang, tapi cukup melihat wayang. Nah, selesai. Nah, itu Pak Ibu, dalil Quran hadis muncul, dalil aklinya muncul. Itu ilmu tauhid namanya. Ilmu tasawuf pulang main hati. Nah, ilmu tasawuf itu Bapak Ibu mentajamkan urusan masalah hati. Ilmu tasawuf tajam, hanya hati itu aja hatiku nah rasa berat. Nah, asal orang tuh bertasawuf, aku harus ada cocok dengan hatiku. Asal bertasawuf, muka ada bertasawuf, asal berat aku nak sampai yang ya. Lopot lalu ini andaknya tuh kada pas. Kalau orang bujur tasawufnya diliputi sudah ilmu tauhid, ilmu fikih, maka perasaan hatinya tuh kawan dia mengenali apakah perasaan ini menipu, apakah perasaan ini tidak menipu. Karena modalnya mengilmui hati ada, itu tasawuf. Kada percaya, nah itu hati ulun apa kada menerima itu. Nah, apa contohnya misalnya kada menerima? Misalnya lah, ini kita main hati orang beriman ya. Ulun nih ketujuh Bapak Ibu melihat berita. Pantas Jepang. Kenapa maka gagal perundingan antara Iran sama Amerika? Ya kalah. Nah, ulun tahu sudah. Inya kada mau mengizinkan Iran mengembangkan nuklir. Nah, ketujuh mau urusin negara orang. Nah, ulun nih update di orangnya. Keadaan nih, anu ulun. Nang kedua, ini anak maatur Selat Hormuz. Oh ampun orang. Nah, ketujuh kalau ketujuh manggaduhi. Ayo. Wajar aja Iran kayak itunya. Secara akal kada menerima ulun. Cara berpikirnya tuh nak kada menerima ulun cara berpikir Amerika nih. Nah, angka 3 nang kada masuk akal. Apalagi itu lah pian lah. Mata dulu ulun tahunya ya, Pak. Nah. Ayo. Apa? Inya apa ngaranya tuh? Ada mau ganti rugi, nang menyerang dulu siapa? Negara orang hendak diaturnya selat orang. Orang mengembangkan bom. Ada boleh. Orang mau urus negara orang, seorang mau urus negara seorang jadi demo orang. Coba. Nah, rakyat seorang aja mendemo seorang, coba pikir akan. Nah, Bapak Ibu. Itulah Pak Ibu. Salah berpikir. Cocok aja sekutunya kada mendukung. Tuh pas tuh Allah Ta'ala tuh Pak Ibu julung kada guring. Nya bisa juga Allah beretakan hati bebuhannya itu. Ayo. Sekutu-sekutunya tuh kada sapintar-pintarnya orang lah. Pikirannya masih bagus aja, kada mendukungnya nang salah.
Seorang menyerang dahulu, dihasut polisi ini tanya orang itu. Nah itu. Ini bahaya nih rekamannya. Coba kita harus update juga Bapak Ibu supaya tahu perkembangan dunia ini. Tapi kita kada terlalu pusing. Nah itu wujudnya beban nyerang orang doyan. Nah itu nang diserang pas nang ini apa ada satu mat jali Allah Ta'ala lah kalawani nang harap inyak kekuasaan tuh tumbang seiring waktu. Kada mau pang berkuasa terus, adidaya terus apa. Nah itunya ada masanya nang kullu man 'alaiha fan dalam Quran. Semua itu pasti akan pudar, hancur seiring waktu. Kada ada pang Pak Ibu jaya tuh selamanya. Kecuali ngaran sidin jaya. Nah kita terus akan. Adapun dalil yang dituntut, dicari pada sekalian mukallaf, sekalian orang yang sudah berakal, itu dalil ijmali, dalil secara ringkas. Nanti kita nih kalau belajar ilmu tauhid, cukup dalil yang ringkas-ringkasnya aja. Supaya ilmu tauhid kita nih bujur. Ini bisa juga orang tuh Bapak Ibu belajarin ilmu tauhid, dalilnya kada sesuai, kada kawa juga. Dalilnya ada sesuai nih. Berdalil juga, tapi dalilnya kada sesuai. Salah memahami dalil. Memang dalilnya ada, tapi salah memahami dalil. Ada kawa. Salah juga. Dan yaitu yang lemah daripada menentukan dia. Dalil ijmali tadi, yaitu dalil yang lemah. Dalil itu paling lemah. Dalil sudah secara ijmali itu secara ringkas aja sudah. Daripada menentukan dia. Dan lemah daripada menghuraikan sekaliannya. Kada kawa menjabarkan semuanya itu kada kawa. Cukup dalil nang ringkasnya aja. Nah itu. Itu Pak Ibu sudah dianggap orang itu beriman. Asal ada dalil. Biar dalilnya ringkas. Biar dalilnya yang singkat-singkat aja. Yang penting ada dalil. Kalau kada berdalil, iman kita bisa rusak enak. Contoh, orang memandangkan Nur Muhammad kadim ya. Jaku Nur Muhammad kira kadim. Kadim itu Allah Ta'ala, arti kadim tiada berawal. Nur Muhammad berawal. Ada jar. Kadim, gimana? Yang kadim tuh innallaha khalaqa qablal asya. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu. Kalau Allah Ta'ala menciptakan berarti baharu. Arti baharu itu berawal. Arasinya pian Nur Muhammad kadim. Tuh dalilnya hanya bakal karasan. Salah memaham. Ulun guru dini bakantos sedikit ya bang batal lah. Batal. Cuma sedikit ya. Ngaran kantot tuh julung pakai batal. Tapi sedikit. Kada ada ukuran kantot tuh sedikit banyak. Nah. Itu. Karena apapun yang keluar dari depan, apapun yang keluar dari belakang, apabila keluar dari depan atau dari belakang, sedikit ya. Batal sudah. Apalagi banyak. Nah, berarti orang ini lemah menentukan dalilnya apa, atau lemah menguraikan, kada sanggup menguraikan, itu cukup dalil nang ringkas aja. Ini urusan ilmu tauhid lah, nang ringkas. Seperti barang yang apabila apabila duga itu dikira, dugalah apabila diduga atau dikira oleh orang baginya, adakah engkau iktikadkan, engkau yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu
Maujud ada. Ikam nih menyangka ujar pengarang kitab. Adakah Allah Ta'ala itu? Nah kayak itu tuh. Apakah Allah Ta'ala itu ada? Nah itu tuh. Ikam menyangka, ikam mengira. Timbulkan pertanyaan nih. Apakah Allah Ta'ala ada? Maka dijawabnya bahkan ada. Nah, bahkan itu maksudnya ada. Dan diduga dikira orang pula baginya. Maka apakah tanda dalil kamu atas yang demikian itu? Mana tanda dalil? Mana dalilnya bukti? Tanda itu bukti. Maka apakah bukti dalil kamu atas yang demikian itu? Ikam memadahkan Allah Ta'ala ada. Dalilnya apa? Maka katanya, ini dalil secara ringkas. Sekalian makhluk, semua alam semesta nih, bang, dalil bukti adanya Allah. Selesai. Karena alam semesta ini dijadikan Allah. Alam semesta ini diatur oleh Allah. Siang, malam, hujan, panas, matahari terbit, matahari tenggelam, bulan muncul, bulan kada muncul. Semua apapun yang di alam semesta bukti adanya Allah. Walaupun kada melihat Allah, cukup melihat ciptaannya, cukup melihat wayang, pasti ada dalangnya. Nah nyamannya. Bapak Ibu, ulun melihat hidung pian ini kabah luangnya semuanya. Coba tak atas kayak apa musim hujan. Nyata benar sudah tuh Allah ini maha sempurna. Napas pin kalau masuk nyata Allah Ta'ala nama atur. Bapak Ibu, datang di mana lupa lawan Allah. Mohon ilmunya nangka ini. Nah sekalian makhluknya, sekian makhluk ini kan, makhluk itu kan diciptakan. Sekalian makhluk, semua yang diciptakan Allah, semuanya menunjukkan bukti adanya Allah. Ulun kada perlu pakai buai meneliti setrumannya, lampu menyala tuh cukup pakai ada setrum. Nah apalagi buka-buka pin kalau ke setrum. Nyata aja kalau Bapak Ibu sudah yakin ya kalau pian melihat lampu menyala ada tuh setrumannya ya sudah. Ada usah lalu kita membongkar lampu lagi. Nah ini nih. Ayo. Memang lalakian non bibinian tuh berbeda diciptakan. Selesai. Bibinian tuh kada berjanggut, lalakian berjanggut. Nah itu. Nyata sudah. Ambo, Allah tuh membedakan sudah. Ayo, ada gure bibinian tuh bakumes jatuh lilis dahlia. Lilis kah iis kah? Oh, iis kah? Biar hata salah nangin to ada Bapak aja. Ayo yang hadir-hadir. Dasar belain jualan manone binian lakian tuh belain. Bibiniannya bisa haid lakian kada. Bibinian diberi Allah perasaan yang tajam, lelakian diberi Allah pemikiran yang tajam. Nah itu tuh. Kayak apa aja kita nih bapak-bapak mengalahkan perasaan bibinian rawa. Nya tajam perasaannya. Kayak apa aja boy pin maakali lelakian ngerawa, pin diakalinya. Nya akal. Nah, Allah memberi kesempurnaan. Memang belain jalan. Binian dia boleh jadi imam, kecuali imamnya mamanya bibinian juga. Dia boleh. Binian kalau boleh jadi khatib. Kenapa? Kalau haid waktu khatib ya Pak. Ayo. Jadi imam haid ya Pak. Nah ini mau lakin kalau mungkin haid. Itu nyata benar sudah. Sampai ke mati-mati buai bapak-bapak lah belain
Bibinian non lalakian nih. Bibinian 5 lapis, lalakian 3 lapis. Kain kapannya? Nah, kawalah. Dipaksa-paksa. Aku hendak berubah jadi bibinian jadi nang lalakian. Jadi nang bibinian, aku hendak berubah jadi lalakian. Tawa. Dioperasi kah? Tetap kada merubah hukum asal kembali. Makanya waktu Durce dahulu meninggal, bingung. Ya ulun awal Durce lahir itu lakin binian selesai. Lalakian. Hukum lalakian. Tapi di status KTP bibinian itu hukum manusia aja. Nah, Allahan semua. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini dalam kitab nih sekalian alam. Itu Pak Ibu tanda Allah nama atur. Hanya kita kada uyuh Pak Ibu kita nih berpikir tuh lalu kada uyuh, kada lelah kita. Bila kita nih alam semesta ini diatur Allah sudah selesai. Anu guru aja kayaknya aja cuaca ekstrem aja panas aja. Kayaknya belum tentu juga. Itu hanya BMKG ya perkiraan semua. Pastian lah. Adalah namanya aja perkiraan. Perkiraan cuaca. Adalah kepastian cuaca adalah. Nah, makanya subuh tadi Pak Ibu ulun pengajian nah hadir ada. Orang tuh kolesterol normal, asam urat normal, diabetes normal, tekanan darah normal. Oh, setiap bulan check up ke dokter, normal semua, sehat. Yakin gak ada mati, soalnya isuknya mati kesetom listrik. Sadang sudah tuh. Kesetom listrik. Kawala diprediksi. Dikira mati terus garing kah? Dikira mati terus berpenyakit karena kesetom listrik. Siapa tahu? Nah, itu Pak Ibu. Bah, pas benar ini aja. Nang dimakan ini nih, aku cari iya nang ini. Oh. Ambilai wade tadi nyaman nang ketiga. Anda asik-asik mau makan, patuknya ayam di tangan. Nah, rezeki ayam. Bisa lah di dalam hidupnya kejadian kayak itu. Dasar kada rezeki saurang. Siap, sudah nak makanan. Ambilai banyak kali Spencer. Saya iwak nila hilang, ambilnya kucing. Nah, rezeki kucing. Ada aja Bapak Ibu nang kakak itu. Nah, kemudian lagi kita teruskan. Berarti kalau kita baca nih dalam kitab ini nah, sekalian alam semesta ini dalil bukti adanya Allah. Nah, kalau pian tertanam di dalam hati pian, kamana mata memandang, yang pian pandang itulah perantara pian dengan Allah. Itu cara. Ya, pandangan orang bertauhid beda dengan pandangan orang yang kada pernah belajar tauhid. Nah, itu tuh beda. Apakah pandangannya dengan mata lahiriah atau kaina Pak Ibu pandangannya dengan mata batiniah? Iya hati. Hati. Berarti semua yang terjadi di alam semesta ini kadang melupakan inya lawan Allah. Terjadi perang nah ini nah. Nah ini teguran juga lawan negara adidaya. Di bom Iran semua pangkalan militer di Timur Tengah. Nah, berarti ulun baru tahu Pak Ibu, baru tahu mau cucukai sakahandak Israel membantai pas Palestina tuh. Kenapa semua pangkalan Amerika ada semuanya di negara-negara Timur Tengah? Pantas saya. Berarti hubungan erat nih lawan Amerika nih kuat. Cucukai kada beda ya. Sedangkan Amerika berisi anak namanya Israel. Kan ya kalau anaknya melapor apa abahnya datang melawan anak itu jadi kisahnya tuh. Nah makanya itulah Pak Ibu dunia.
Kita nih tabligh kita nih urusan kepentingan dunia, tapi karena berseberangan lawan agama kita dan akhirat kita, itu nang ngalih nang nyaman tuh jangan terikat. Apabila cagar agama kita nih rusak, awak kita menyelamatkan diri kita untuk memilih agama. Nah itu agama yang kita pilih. Lebih baik kita meninggalkan pertemanan demi memelihara agama daripada tetap hubungan bersahabat yang erat tapi dicela oleh agama. Nah ini nih ngalinya, makanya kita mengkawa keluarga lah, jangan mengikat orang karena kita kada punya tali, jangan diikat orang karena kita punya kaki. Nyaman pandir tapi berisiko kamu pandir nih. Tuh guru ulun memadai ulun tuh kayak itu, jangan nakai diikat orang, ikam punya kaki. Janganlah ikam mengikat orang karena ikam tidak punya tali. Nyaman kira? Pandir ini anu aja Bapak Ibu, natural original. Coba mun ada kepentingan ngalih ada kawa wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kada boleh hatimu cenderung ke orang nang zalim, cenderung aja kada boleh, apalagi mendukung. Fatamassakumun nar, karena ikam dijilat api neraka. Nah, apa? Nah, makanya ulun melihat kakak anu nih kakak Haji Mahdi ini asa di Iran. Begayaan kita tambah mengantuk aja. Nah, rami pengajian kita nih rami supaya kita nah hadir nih nah kawalah ibu-ibu bapak-bapak kita nah hadir nih malatih tuh dalil ijmali secara ringkas bukti adanya Allah sekalian alam maka sekalian makhluk inilah dalilnya, dalil bukti adanya Allah tuh di garis bawah itu. Ikam ilham. Nah, tujuannya nih ke masjid, ketujuh pengajian. Ilham. Untung kada ketujuh ke diskotik lah. Nah, bagusnya ini. Belum lagi cuma doakan dah. Kita lawan hamba Allah Ta'ala nih Pak Ibu nyaman kita nih. Kita kayak ini berperasaan tuh nyaman banget. Nyaman kita nih. Nah, kita teruskan lagi. Sekalian alam tadi nah, sekalian makhluk. Dan lemahlah ia daripada kaifiat dalilnya. Kalau mencari dalil bujur, apa dalilnya dalam Quran, apa dalilnya dalam hadis, kada sanggup, kada berdaya ujar nang lemah tadi. Baik dalilnya alam semesta inilah dalil buktinya Allah ada, selesai. Napas ulun keluar masuk inilah bukti dalilnya adanya Allah. Nah, nyaman enggak? Jantung ulun berdetak terus inilah bukti adanya Allah. Karena ulun kada sanggup juga mendetakkan jantung, ulun pun kada sanggup juga menyetup detakan jantung. Karena yang mendetakkan jantung ulun Allah, nang menyetup jantung ulun juga Allah. Ulun hanya memakai nikmat yang Allah berikan yaitu jantung. Nah, nyaman pulang. Ayo, nyaman tak? Nang mengeluarkan napas ulun keluar dan masuk keluar masuk Allah. Nang mengatur napas ulun masuk kada keluar keluar Allah. Yang mengatur napas ulun keluar kada masuk masuk Allah. Berarti nang menghidupkan ulun Allah. Nang mematikan ulun Allah. Bukan napas. Nyaka Allah. Lewat napas tadi ingatnya ke Allah. Coba Bapak Ibu nang hadir-hadir. Mon betuhan napas, sedikitnya napas tu pina sandet, aputan sudah. Ada orang tuh Pak Ibu keterikatan lah, hidupnya nih lawan oksigen. Jar ulun belikan pang nang harga tabung oksigen lawan isinya tuh berapa tuh? Ada berapa jutaan tuh Kak? Nang oksigen halus itu, no. Kan abehnya itu kadang-kadang menyesap ya orang karena pengaruh ginjal.
Ada berapa juta toh? Kak, berapa kak? Nangpian perkiraan. Ada tahu lah. Halus tuh. Nah, mungkin nang inian kalau lah. Nang kecil. Disiapkan jalan di rumah. Mana anak-anaknya. Karena sewaktu-waktu abahmu itu kan ngalih bernapas. Kalau dibantu kayak itu. Nah, maaf mungkin anaknya nih kurang perhatian ham. Ini dasar umurnya bang juga. Itu Pak terjadi Pak Ibu. Lalu karena menyasak si di tengah malam Pak Ibu. Mengatuk pintu rumah mengaduk pintu kamar anak. Nah, minta makan aja. Segitu itu. Minta pasangan. Yuk Bapak Ibu. Sakanya anak kada membuka pintu kamar karena kada mendengar mungkin Pak Ibu. Subuhnya hendak sambayangan subuh anak ini kalau pada kamar kuitanya meninggal pas di pintu itu. Orang dikawani si Din. Nah, tapi kada kau saling menyalahkan bang. Orang dikawani si Din to. Jangan si Din seoranganan. Ya si Din meninggal sudah bini lawas. Nah, garing-garing lagi. Lalu sarumah helon anak. Nah itu bang. Tapi kada usaha jalan lagi saling menyalahkan usaha. Sudah habis umurnya juga dah. Itu lagi. Tapi lu menyalahkan bang. Secara syariat. Menyalahkan. Ikam kurang perhatian lakukan. Itu aja. Jangan nyaja kurang perhatian lakukan. Allah Ta'ala cuma handaki. Ketik di mulut ini. Lain tuh melemahkan syariat. Akhirnya Bapak dari itu. Bapak Ibu. Ini kita nih Pak Ibu. Mukada ke Allah. Kuat-kuat hati ini. Mudah rapuh akhirnya. Kehidupan kita di dunia ini mudah rapuh kalau kita kada kuat pegangan hati ini kepada Allah. Karena Allah nang maha kuat. Kalau kita sudah berpegang, insya Allah tahan banting. Nah ini penting benarnya. Kemudian ujar pengarang kitab. Fa'akulu. Itu bahasa Arab. Fa'akulu i'tirafan. Bitaksiri. Itu yaklah. Bitaksiri. Wakilatal ilmi wal fahmi musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi wa rajian ilaihi ayyam fa'a bihadhir risalati kama nafa'a bi asliha kama nafa'a bi asliha liman hafizhaha wa darasaha bukrata wa asila. Makanya di pesantren baca kitab awakah lagi fa'aqulu i'tirafan bitaksiri. Itu yaklah wakilatal ilmi wal fahmi musta'inan billahi wa mu'tamidan alaihi wa rajian ilaihi ayyam fa'a bihadhir risalati kama nafa'a bi asliha
liman hafizha wa darasaha bukrata wa asila. Ini mulai sudah masuk pembahasan kitab. Pengarang kitab memulai Pak Ibu. Apa aja? Maka berkata aku. Nah, siapa aku di sini? Pengarang kitab ini siapa? Syekh Muhammad Thayyib. Nah, ini pengarang kitab ini bernama Syekh Muhammad Thayyib. Ini Muhammad Thayyib. Nama pengarang kitab. Muhammad Thayyib ini anaknya Mas'ud Al-Banjari. Berarti orang Banjar. Mas'ud anaknya siapa? Mas'ud itu anaknya Qadhi Haji Abu Su'ud. Qadhi Haji Abu Su'ud itu anaknya siapa? Anaknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti pengarang kitab nih cicitnya ada tuh Kalampayan. Makamnya Abu Su'ud, nah lah makamnya di Kalampayan paling awal. Paling awal. Kalau nomor 5 pengarang kitab Faruqunan Jamaluddin. Nah, paling awal. Itu Abu Su'ud, anaknya Datuk Kalampayan. Paling awal. Nah, itu tuh nang para kaca besusun. Itu anak Datuk Kalampayan tuh nang paling awal. Nah, Datuk Kalampayan nih. Abu Su'ud ini anak Datuk. Mas'ud cucu Datuk. Mas'ud Thayyib buyut lah. Coba. Nah, Muhammad Thayyib bin Mas'ud. Pengarangnya Muhammad Thayyib. Mas'ud Abah. Ya kalak. Nah, kemudian Qadhi Haji Abu Su'ud kai berarti buyut kan Datuk Kalampayan beisi anak Abu Su'ud. Abu Su'ud beisi anak Mas'ud. Mas'ud beisi anak Muhammad Thayyib. Berarti anak cucu buyut cicit. Iyalah. 4. Cicitnya Datuk Kalampayan. Nah, dahulu beisi anak Abu Su'ud. Abu Su'ud beisi anak Mas'ud. Mas'ud beisi anak Muhammad Thayyib. Anak cucu buyut cicit. Kan Datuk Kalampayan. Berarti Muhammad Thayyib ini lawan Datuk Kalampayan sebagai apa? Muhammad Thayyib beisi anak beisi kuitan namanya Mas'ud. Berarti anak Mas'ud lah. Ya kalak. Nah, Mas'ud beisi anak beisi abah Abu Su'ud. Abu Su'ud beisi abah itu Kalampayan. Itu berarti buyut lah. Nah, buyut. Berarti buyutnya Datuk. Berarti pengarang kitab ini buyutnya Datuk Kalampayan. Ya, ay. Nah, di mana Guru Din tahu ada? Nah, ada. Ya. Berarti juriat itu nih tulisi di situ.
buyutnya ada. Betul. Udahlah dicatat. Karena catat tuh pasti Muhammad Thayyib anaknya Mas Ud. Nah itu. Kan tuh Muhammad Thayyib ibnu Mas'ud, ya kalah. Al-Banjari pang di situ. Nah, Mas'ud itu anaknya Abu Su'ud. Abu Su'ud anaknya Datuk Kalam. Nah ya dah. Nah, itu penting tuh. Gimana guru din tahu? Nah, katanya ada. Silsilahnya ada. Udahlah dicatat. Muhammad Thayyib ibnu Mas'ud. Pasti dalam kitab nih. Ibnu Mas'ud Al-Banjari. Ibnu Mas'ud anaknya Abu Su'ud. Nah itu aja lagi nanti ingat. Abu Su'ud anaknya Datuk Lampayan. Nah ya dah. Kan dalam kitabnya ada nih sudah nih. Muhammad Thayyib ibnu Mas'ud sudah ada dalam kitab. Itu Al-Bukhari lain Al-Banjari. Bukhari Bukhara pulang. Uzbekistan lah. Al-Banjari itu salah tulis tuh. Coba pang pian cari di Google tuh mah. Nah, Abu Su'ud itu siapa? Nah, ada tuh. Ulun ada silsilahnya punya. Adalah Abu Su'ud. Nah, Faisal coba lihat deh. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari muncul tuh. Nyaman kita sambil Pak Ibu. Ini kitab kita nih karangan buyutnya Datuk Lampayan. Google buka situ aja. Adalah Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sosok Abu Su'ud adalah, nah ya Allah. Nah, supaya kita tuh tambah cinta bahwa kitabnya luar biasa. Adalah ada sembarangan. Nah, kalau nah itu yang sudah ada tuh nyaman lagi catat pian situ. Nah, batilah ujar maka berkata Muhammad Thayyib anaknya Mas'ud, anaknya Abu Su'ud. Abahnya nih Muhammad Thayyib berisi abah Mas'ud, Mas'ud berisi abah Abu Su'ud, Abu Su'ud berisi abah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama besar. Tapi si Dini di Malaysia kuburannya di Kalampayan sudah. Napa jar si Dini? Maka berkata aku. Aku ini siapa? Muhammad Thayyib. Cucu Datuk. Oh, ya kalau buyut nih, buyut Datuk. Maka berkata aku, ujar cucu Datuk Kalampayan. Buyut toh. Padahal aku mengakui dengan taksir banyak kekurangan. Taksir itu tulis di samping tuh. Banyak kekurangan Pak Ibu. Dia pengarang kitab nih. Buyut Datuk Kalampayan nih. Nah, aku nih banyak kekurangan di sini. Dan sedikit ilmu. Oh mak, mengaku sedikit ilmu. Padahal ilmunya banyak benar. Dan sedikit paham. Mak, mau sedikit paham apa toh? Pembebel lah. Ada pemahaman sama orang tawaduk tuh setelah itu kayak gue. Sedikit pahaman. Padahal aku meminta tolong dengan Allah Ta'ala. Nah, orang bertauhid. Minta tolong jawab lawan Allah Ta'ala di sini. Mengarang kitab nih.
Nah, orang hati orang ke Allah Pak Ibu sudah. Minta tolongan Allah Ta'ala. Dan berpegang aku atasnya. Nah kuat aku berpegangan lawan Allah Ta'ala. Hatiku lawan Allah Ta'ala kuat. Di sini pegangnya. Dan haraplah aku kepadanya. Aku mengharap lawan Allah Ta'ala aja. Bahwa memberi manfaat ia dengan risalah ini. Mudahan karanganku ini bermanfaat. Berberkah. Nah, manfaat ini berberkah. Manfaatnya luar biasa. Ya, doa sidin lawan kita nih masuk. Seperti barang yang telah memberi manfaat, seperti barang yang berberkah dengan asalnya dari asal pengarang kitab ini. Wah, berarti sidin ini misalnya ambilannya di kitab ambilannya di kitab kepustakaan kan ibarat orang maulah tuh kan skripsi itu kan ambilannya di sini daftar pustakannya kan. Aku di sini mau ambil dari sini juga mengarang kitabnya. Itu yang dimaksud barang yang telah memberi manfaat dengan asalnya tuh bahasa kita tuh manuskrip asal. Nah, asalnya ambilannya kitab ini. Nah, sebagaimana jisirin aku mau ambil karanganku ini dalam kitab ini, mudahan kitab pun berberkat seperti asal aku mau ambil bahannya. Nah, itu dah. Nah, ini luar biasa. Mun Google, ayo jangan. Aku mau ambil di Google aja, kemudian aku baru berberkat karangan kuning kayak berberkatnya Google. Jangan. Bisa tak salah itu. Harus ke kitab. Bagi orang yang menghafal ke kitabku ini sidin ada yang dihafalinya. Yang penting-penting. Masa bijian dihafal berat nih. Dan mendaras itu mempelajari. Mendaraslah mempelajari. Hati-hati itu salah memaham. Akan ini kitab pada tiap-tiap pagi dan petang. Pagi sore sidin membaca kitabku aja. Ibarat pengajian tuh pagi pengajian sidin sore pengajian. Nah lalu Bapak Ibu, i'lam annal hukma isbatu amrin au nafyihi. I'lam. Mulai dari masuk ke ilmu tauhid. Nah, annal hukma isbatu amrin au nahyihi. Ketahui olehmu bahwasanya hukum itu menetapkan sesuatu pekerjaan atau menafikan dia. Ini gawi, ini kada, kerjakan, teruskan. Ini jangan. Nah, itu hukum namanya. Hukum tuh kayak itu teruskan, kerjakan, jangan diteruskan. Itu hukum. Supaya benar hukum itu dalilnya apa? Nah, dalil pulang. Hukumnya haram, jar. Bujur. Hukumnya bid'ah, salah. Bepandainya salah. Hukumnya haram. Memang hukum itu ada wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Hukumnya bid'ah adalah wajib, sunat, haram, makruh, mubah, bid'ah adalah. Nah, salah bepandai sudah. Itu bid'ah ajar. Dari segi hukum apa? Dahulu. Bid'ah sesat jar. Bisa hukumnya haram. Bid'ah boleh jar. Berarti hukumnya kada haram. Nah, itu tuh. Hanya bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu istilah. Nang kada pernah dilakukan Nabi. Namanya bid'ah. Sesat guru aja. Hukumnya haram lah. Apa sesatnya dulu? Zaman Nabi kan biasinan ya. Kenapa kita tahu ini biasinan? Biasinan itu sesat kah? Nah, bid'ah bujur. Tapi kan ada sesat. Berarti bid'ahnya bid'ah apa sunat tuh? Sunnah. Nah, itu tetap penting itu. Berarti bid'ah itu bukan hukum. Hukum tuh wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Kan berpandir aja orang ini salah. Tapi ini jadi kebiasaan. Hukumnya aja buat ibu-ibu. Hukumnya aja duduk di muara lawang tuh pamale cari ipin dalam kita pamale kada ketemu.
Orang tua bahari tak. Napa bo, ingatlah bo, pamalik. Ain aja mun orang badatang jer bebulik. Oh, bibinian tu je kada bagus duduk di muara lawang. Karena orang badatang tahalang. Nyatai deh orang datang tahalang seorang duduk di situ. Nah, lalu bibinian anom-anom kada wani duduk di muara lawang. Karena orang badatang jer tahalang. Halabiyo nih itu. Udah jadi hukum. Pamali itu bahasa kitanya mungkinlah kada baik kurang baik. Ingatlah bu, bayar kuitan. Ikam belah kebanyakan makan iwak cacingan. Sidinya takutan kalau iwak habis. Bila duduk di bantal aja bebisulan burit. Apa bantal limir nangkai limpeng. Tulain hukum gitu. Nah itu tuh hati-hati bener gitu. Nah oleh sebab itu kita akan bahas kayaknya pada pertemuan selanjutnya. Nah pas aja sudah jamnya. Bahwa dalil begini, hukum begini, itu nanti kita bahas. Nah, kita bertahlilan karena ada anggota pengajian kita, Kak Kasidin, Kak Haji Mulyadi meninggal dunia. Nah, kita tahlilan. Sama juga nanti doa pian sebut keluarga pian yang telah berpulang ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma awsilna thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min al-khairati bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika hulika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wa wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala. Muqaddimu dzalika nudila hadrati habibina wa qurrati a'yunina sallallahu alaihi wasallam. الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين التابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى وشبيكة والبقيع وجنبا ولجميع ذرية وقرابتنا أجمعين خصوصا يا الله المرحومة وأصولها وفروعها. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا وارحمه، اللهم اغفر لنا ولها وارحمنا وإياها مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم.